Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Apa kabar kalian semua yang ada di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik ya. Masih di cerita dari Tanah Wingit 1994. Yang kemarin terakhir yang ke bagian ketiganya itu menceritakan tentang keranda mayat. Nah, di cerita selanjutnya ini akan dibahas mengulas tentang temannya Gendis, dimana sebelumnya nih diceritakan bahwa Gendis suka berbicara sendiri, ngobrol sendiri, main sendiri. Nah, ini ada pokok bahasan khusus tentang teman Gendis ini siapa sih. Nah, tapi sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share juga. Terima kasih banyak. Nah, buat kalian juga yang mau share cerita-cerita horor, cerita-cerita seramnya, bisa langsung kirim ke Instagramnya Jurnal Horor atau emailnya Jurnal Horor juga. Nanti linknya sekalian dicantumkan di deskripsi barengan dengan treat horornya, baca horor di Tanah Wingit 1994 ini. Gak usah banyak panjang lebar, kita masuk ke cerita teman Gendis. Tanah itu jahat, percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban. Seorang pria bungkuk yang sudah sangat berumur menghadangku saat sedang menemani ibu di pasar. Dia mendekatiku saat sedang menunggu ibu dan Gendis yang sedang memilih sayuran. "Maksudnya apa, kek?" tanyaku penasaran. "Maksudnya, nyawa kalian dalam bahaya. Pergi selagi kalian bisa," balasnya dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Ia pun segera meninggalkanku dan pergi meninggalkan pasar. Tanpa ia suruh pun, kami sudah ingin segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Apalagi setelah kejadian keranda kemarin, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang berbahaya dari tanah ini. Namun, saat ini kami masih tidak berdaya dengan keadaan kami. Memang sudah menjadi tekadku yang sudah saat nanti bekerja, aku harus bisa membawa ibu dan Gendis pergi dari rumah itu. "Bu, Gendis kapan didaftarkan sekolah dasar?" tanyaku yang mulai khawatir akan pendidikan Gendis. "Awal tahun ajaran berikutnya saja. Saat ini belum ada yang bisa mengantar jemput dan ngawasin dia," balas ibu. "Memangnya nggak apa-apa, Bu?" tanyaku. "Ya mau gimana lagi? Setidaknya ibu butuh waktu 1 tahun dulu untuk menabung." Terpaksa Gendis yang harus mengalah, jawab ibu. "Aku sudah sampai di sekolah yang jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki. Tapi terkadang aku mendapat tumpangan boncengan dari Gimin, teman kelas yang desanya bersebelahan dengan desaku. Tapi sayangnya Gendis tidak seberuntung aku." "Tapi Gendis jangan sering ditinggal di rumah sendiri ya, Bu?" pintaku yang khawatir dengan adikku satu-satunya ini. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalaku. "Tak, Bukti pulang. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Sekolah di sini pelajarannya tidak sepadat di kota. Sebenarnya, aku sedikit senang saat mengetahui hal itu." "Jangan pergi dulu, Gendis belum selesai." Dari jauh, aku melihat Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat aku menatap ke arah ia memandang, sama sekali tidak ada siapa-siapa di sana. "Kamu ngomong sama siapa, Gendis?" tanyaku. Gendis hanya menunjuk ke salah satu sisi rumah yang kupastikan tidak ada apa-apa di sana. "Jangan bercanda," balasku. Gendis pun sebentar dan segera berlari ke dalam ruangan. Apa mungkin ucapanku ada yang menyinggungnya? Mungkin benar kata ibu. Gendis sedang menghayalkan seorang teman. Sepertinya
aku kurang meluangkan waktuku untuk bermain dengannya. Mainnya sama Mas Mukti aja yuk, ajakku sambil merayu gendis yang bermain sendirian di kamar. Asik, kita main dakon utama ya, ajak gendis. Wah, kamu bisa main dakon? Siapa yang ngajarin? Ibu, tanyaku. Bukannya menjawab, gendis malah menunjuk ke salah satu sisi rumah lagi yang sekali lagi kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Sudah, kita main saja, ucapku. Jujur, aku mulai cemas dengan gendis. Tak, tenangnya gendis sering bicara sendiri begitu ya, Bu? Tanyaku sambil membantu ibu mencabut dedaunan dari pohon singkong untuk disayur. Ya, namanya juga anak kecil. Emangnya kenapa? Tanya ibu. Enggak, Bu. Mukti khawatir. Soalnya waktu ditanya, dia ngomong sama siapa. Dia selalu menunjuk ke tempat yang gak ada siapa-siapanya, balasku. Ibu juga bingung. Semoga aja itu memang hayalannya sedang bermain. Tapi kalau memang ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia, semoga saja bukan sosok yang jahat, balas ibu. Kalau ibu sudah berkata seperti itu, sepertinya aku juga sudah tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian-kejadian itu, beberapa kali aku memergoki gendis sedang berbicara dengan seseorang. Aku pernah mengintip tanpa aku sadari, tapi tetap saja aku tidak melihat siapapun. Gendis, kalau bosen, ajak main Mas ya. Kalau Mas ada di rumah, pasti Mas temenin. Ucapku berusaha semakin dekat dengan gendis. Iya Mas, tapi kan enak main sama anak-anak yang kayak gendis juga, balasnya polos. Anak-anak, saya mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia membayangkan sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Sudah cukup lama aku tidur terpisah dari ibu dan gendis. Aku pun mulai terbiasa dengan hal-hal aneh seperti suara dari luar. Angin yang tiba-tiba berhembus di kamar hingga benda yang bergerak selama tidak ada yang menampakkan diri, sepertinya aku bisa mengacuhkannya. Tapi malam ini berbeda. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat menindih tubuhku. Jelas saja rasa takutku kembali muncul. Apalagi saya pernah mendengar cerita tentang orang yang ketindihan makhluk halus. Aku pun mencoba mengatur napas dan melawan rasa takutku. Perlahan-lahan aku mencoba membuka mata dan kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Sesuatu yang hitam dan cukup besar menindih tubuhku. Saya memastikan kondisinya dan menemukan ada bagian tubuh ular yang menindih tubuhku. Tapi itu permulaan baru. Saat aku mengucek mataku dan berusaha melepaskan diri, aku menemukan salah satu ujung dari tubuh ular itu adalah seorang anak kecil. Sebentar, aku mengingat anak kecil itu adalah sosok anak yang menampakkan diri saat awal-awal aku menempati kamar ini. Saat itu, ia hanya menunjukkan setengah badannya saja, dan tidak menunjukkan setengah badannya adalah ular. Mengetahui aku sadar, anak bertubuh ular itu melepaskan tubuhku dan keluar menembus pintu kamarku. Aku pun mulai merasa lega dan kembali mencoba menutup mataku. Tapi perasaan aneh kembali terjadi. Belum sempat aku tertidur, aku merasakan ada sesuatu yang terlihat dengan tajam. Aku pun membuka mata lagi dan mendapati anak bertubuh ular itu berada di hadapanku lagi.
Tapi saat mengetahui aku sadar lagi, dia pun pergi ke arah pintu lagi. Tunggu, apa dia ingin aku mengikutinya? Aku pun mencoba membuka pintu dan menemukan sosok anak bertubuh ular yang menantiku di arah ruang depan. Ia pun berjalan lagi menembus pintu depan. Tampaknya dugaanku benar. Dia memintaku untuk mengikutinya. Tapi sepertinya aku tidak akan mengikuti terlalu jauh. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pintu depan tidak terkunci. Saat itu aku mulai cemas. Aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sesuai dengan keinginan anak itu dan mendapati ia berhenti di teras rumah. Ia seperti tidak melangkah lebih dari itu. Tapi di sekelilingnya bukan itu. Ada seorang anak kecil di halaman. Saya dapat memastikan dengan jelas bahwa itu adalah Gendis. Gendis, ngapain kamu di luar? Ayo masuk. Teriakku panik saat melihat Gendis berdiri di halaman. Sedikit dan kadang tersenggal sambil memandang dengan mata melotot. Kulitnya memucat dan tawanya mengalami kejadian mengerikan yang sama sekali tidak sama dengan tawa Gendis. Gendis, kamu kenapa? Ayo masuk. Teriakku sambil menarik tangannya tuh. Tapi Gendis dengan mudah melepaskan gandenganku dan tetap di tempatnya. Apa ini berarti Gendis kesurupan? Setelah beberapa kali gagal menyadarkan ataupun membawa, aku pun memutuskan untuk memanggil ibu di dalam untuk membantuku. "Dah, bangun bu, Gendis kesurupan," teriakku. Ibu yang mendengar teriakanku pun terbangun dan panik saat mengetahui Gendis tidak ada di sebelahnya. "Di mana? Gendis di mana?" teriak ibu panik. "Di halaman bu," jawabku. Ibu pun segera berlari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku akan menyusulnya, aku mendengar suara aneh dari dalam kamar ibu. Suara itu datang dari arah dalam lemari. Geruduk, geruduk, geruduk. Aku pun menutup lemari itu dan memastikan suara itu berasal dari dalamnya. Suara itu mengecil saat aku semakin mendekat. Anehnya, kali ini aku tidak mengalami ada perasaan takut. Aku pun membuka lemari itu dan melihat ke segala arah. Ada baju-baju kami bertiga dan beberapa barang. Tapi tanpa sadar, aku melihat sebuah kantung yang berisi benda yang diberikan oleh temanku Andri saat akan pindah ke tempat ini. Sebuah ukiran kayu berbentuk ular. "Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis." Tiba-tiba teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini kepadaku. Aku pun mengeluarkannya dari kantung dan berlari ke arah halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku seperti ada angin yang berhembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekati Gendis, tiba-tiba berubah. Dan kali ini dengan marah. "Ngopo kowe iso metu saka kono? Kenapa kamu bisa keluar dari sana?" Ucapan Gendis dengan suara yang serak yang sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang aku ambil dari lemari dan membawanya ke Gendis. "Gendis, pegang ini ya," ucapku. "Itu apa, Mukti?" tanya ibu bingung dengan apa yang kulakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. "Kamu kok di sini?"
ucap gendis tiba-tiba sambil menatap ke arahku. Tunggu, bukan ke arahku, melainkan ke sesuatu yang ada di dekatku. Tiba-tiba tangan gendis seperti tertarik atau digandeng oleh sesuatu. Ia menuju ke arah rumah dengan langkah yang cukup cepat. Pelan-pelan, ucap gendis. Aku dan ibu bertatapan dan mengenal bahwa itu memang adalah suara gendis. Kami pun ikut menggandeng gendis dan membawanya masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku dan ibu segera memeluk gendis erat-erat saat mengetahui ia sudah sepenuhnya sadar. "Duk, kok bisa sampai kayak begitu, Duk?" Tangis ibu pecah saat memeluk gendis. Wajah gendis masih terlihat bingung dan aku kembali mengambil ukiran kayu berbentuk ular dari tangan gendis. Walaupun tertolong oleh benda ini, aku masih belum tahu apakah kelak benda ini dan sosok di baliknya akan berbahaya atau tidak. Dak! Terdengar suara pintu rumah dihantam dari luar. Kami terkejut. Aku pun mencoba mengintipnya dari jendela, namun tidak menemukan apapun di luar sana. "Gendis takut, Bu," ucap gendis sambil menangis. Kami pun membawa gendis ke dalam kamar dan mengambilkan air minum untuk menenangkannya. Malam itu, aku tidur di kamar ibu memastikan tidak ada yang mengganggu gendis. Dalam awang-awangku, aku berpikir, apa selama ini teman yang berbicara dengan gendis adalah anak berbadan ular itu? Benda itu aku dapat dari Eyang. Sempat nyelamatin aku sih sekali waktu aku masih kecil, jawab Andri yang kutelepon melalui warung telepon sambungan langsung jarak jauh yang kudatangi di kota. "Kok kamu tidak bilang kalau benda ini jimat yang seperti itu?" protesku. "Nggak sempet kan? Waktu itu kamu buru-buru. Tapi kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Apa kamu mau menerima benda itu?" balas Andri. "Benar. Jika aku tahu ada setan yang berhubungan dengan jimat ini, mungkin aku tidak akan menerimanya." "Terus gimana? Benda ini berbahaya nggak?" tanya aku. "Ya nggak tahu," balas Andri. "Kok bisa nggak tahu?" Aku pun bingung dan cukup kesal dengan jawaban Andri. Aku tidak mau berbohong. Aku hanya bisa cerita kalau benda itu pernah ada di saat aku masih kecil. Tapi menurutku, kalau sekiranya kamu belum tahu cara menjaga adikmu, lebih baik benda itu kalian simpan dulu, ucap Andri. Ucapannya masuk akal. Mungkin aku akan menyimpan benda ini sebentar lagi, sampai gendis mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya, kini aku mulai mengenal siapa sosok yang sering bermain dengan gendis. "Udah yuk main dakonnya, main di luar aja," ajakku pada gendis. Semenjak kejadian itu, aku mulai semakin banyak menghabiskan waktuku bersama gendis. Setidaknya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di kesehariannya gendis. "Ayo, kita mau main apa?" tanya gendis. "Engklek yuk. Kamu bisa kan?" "Jangan main engklek," balas gendis. "Dia kan tidak punya kaki." Nah, itu akhirnya kita tahu siapa sosok yang selalu menjadi teman gendis. Ternyata sosok itu adalah perwujudan dari yang menempati ukiran kayu yang berbentuk ular itu. Jadi sosoknya yang selalu menemani gendis main itu adalah sosok anak kecil yang berbadan ular. Tapi ini ada kelanjutan setelah ini, cerita yang lebih menyeramkan lagi, yaitu part terakhir, bagian terakhir dari Tanah Wingit 1994 ini. Jadi tunggu ya, nanti jurnal horor akan melanjutkan kisah terakhir dari kisah
dari Tanah Wingit 1994 ini. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, terus komen juga. Terima kasih banyak. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang benar-benar mungkin tidak bisa dipecahkan secara logika. Tunggu cerita-cerita seram, cerita-cerita horor lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.